Di sebuah negeri yang kerap dibungkam kebenaran, muncul seorang tokoh bernama Raka Darmawan, seorang ekonom jujur, bersih, dan dihormati rakyat karena integritasnya. Ia bukan politikus, tapi namanya tiba-tiba mencuat sebagai calon menteri ekonomi dalam kabinet baru yang tengah disusun oleh presiden terpilih. Namun, kejujuran Raka adalah ancaman. Selama bertahun-tahun, para elit di lingkar kekuasaan telah menumpuk kekayaan lewat proyek-proyek fiktif, markup anggaran, dan permainan pajak. Raka tahu semua ini. Dia pernah menjadi auditor independen dan menyimpan data yang bisa mengguncang istana. Begitu namanya masuk dalam daftar calon menteri, badai mulai menerpa. Media yang dikendalikan oligarki mulai menggulirkan isu lama, dugaan korupsi dana yayasan, fitnah perselingkuhan, bahkan keterlibatan dalam organisasi terlarang. Tidak ada satupun yang terbukti, tapi cukup untuk mencoreng namanya di mata publik. Penguasa lama yang masih punya cengkeraman di balik tirai pemerintahan baru tak ingin Raka duduk di kursi itu. Mereka tahu, begitu Raka masuk kabinet dan memegang akses data negara, rahasia mereka akan terbongkar. Maka dijalankanlah operasi hitam, intimidasi terhadap keluarga, penyadapan, bahkan percobaan pembunuhan karakter melalui pengadilan bayangan. Tapi Raka tidak mundur. Dalam pidatonya di forum publik, ia berkata, "Jika kejujuran dianggap makar, maka biarlah saya menjadi pengkhianat. Tapi ketahuilah, saya tidak sedang melawan negara. Saya sedang melawan penjahat yang menyamar sebagai negarawan." Rakyat mulai bangkit, dukungan mengalir, mahasiswa turun ke jalan, media independen membongkar kebohongan satu persatu. Tekanan publik memaksa presiden memilih, memihak kekuasaan lama atau menepati janji perubahan. Di hari pelantikan, Raka akhirnya berdiri di podium, menggenggam sumpah jabatan. Dan di hari itu pula, satu persatu nama besar mulai jatuh, terbongkar oleh laporan transparansi pertama yang dirilisnya hanya 2 jam setelah ia resmi menjabat. Dan ketika senja menyelimuti gedung-gedung tinggi ibu kota, rakyat tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seorang pejabat berdiri bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kebenaran. Raka Darmawan tidak datang membawa janji, ia datang membawa keberanian. Ia tak menjanjikan langit tanpa awan, tapi mengajarkan bahwa dalam badai pun, seseorang bisa tetap berdiri tegak selama ia berpegang pada kebenaran. Karena kejujuran mungkin bisa dikalahkan, difitnah, dan dipenjarakan. Tapi pada akhirnya, ia akan selalu menemukan jalannya pulang ke hati rakyat. Dan di negeri itu, mentari mulai terbit kembali.